Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Bapak harap kalian baik-baik saja. Dan jikalau ada yang sakit, kita doakan agar diberi kesembuhan supaya nanti bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Oke, sebelum memulai mata pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat kalian terima dan kalian memahaminya dengan betul-betul. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, bagi anak-anak silakan untuk membuka Google Classroom dan juga mata pelajaran kita yaitu pengantar teknologi informasi. Kemudian klik menu tugas kelas karena di sini sudah Bapak share bahan ajar. Silakan kalian download materi tersebut dan pelajari dengan baik. Kemudian tekan tombol kembali. Kuis ini bisa kalian isi setelah kalian menonton video pembelajaran ini sampai habis. Silakan klik kuis ini. Ingat, kuis ini bisa dikerjakan setelah kalian menonton video sampai akhir dan jangan lupa selalu untuk mengisi absensi kelas. Absennya sudah Bapak share juga di sini. Sudah paham kan? Bapak harap kalian sudah paham semuanya. Baik anak-anak, jika kalian sudah melihat classroom dan sudah memahami petunjuk-petunjuk yang ada di classroom, sekarang Bapak akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian terus memantau video pembelajaran kita pada hari ini karena nanti di akhir pertemuan Bapak akan mengadakan kuis. Dan untuk soal kuisnya sudah Bapak kirimkan di Google Classroom. Oke, baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan materi pengertian dari internet dan juga intranet. Dengan KD 3.1 memahami pengertian dari internet dan juga intranet. Kemudian 4.1 mempresentasikan internet dan intranet. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan istilah dari internet dan intranet. Kemudian peserta didik dapat menyajikan kegunaan internet dan intranet dengan benar. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita pada hari ini kita akan belajar tentang internet dan juga intranet. Tujuan pembelajarannya adalah melalui membaca, memahami, mendiskusikan, dan mempresentasikan, peserta didik dapat menjelaskan istilah internet dan intranet dengan benar. Pertama, internet. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk keperluan komunikasi dan juga informasi. Sebuah komputer dalam satu jaringan internet dapat berada di mana saja atau bahkan di seluruh Indonesia. Kemudian intranet. Intranet adalah jaringan komputer yang saling tersambung pada suatu sistem organisasi. Contohnya, jaringan komputer di PT Telkom. Intranet juga berfungsi sama halnya seperti fungsi dari internet. Hanya saja, akses dari intranet cukup terbatas. Internet memiliki banyak kegunaan, misalnya sebagai media promosi, media pembelajaran, media komunikasi, dan juga untuk mengurangi biaya kertas. Sehingga dengan adanya internet, penggunaan koran atau majalah-majalah berkurang, sehingga dapat menjaga lingkungan sekitar. Berikut ini Bapak berikan beberapa contoh manfaat dari penggunaan internet di berbagai bidang. Yang pertama di bidang pendidikan.
Di bidang pendidikan, internet berfungsi sebagai referensi keilmuan dari perpustakaan maya atau perpustakaan online. Yang kedua, di bidang ekonomi dan bisnis. Di bidang ini, internet hadir dengan istilah e-commerce. Dengan adanya e-commerce, kegiatan perdagangan, jual beli, promosi, dan lain sebagainya dapat dilakukan lewat internet tanpa harus bepergian. Kemudian di bidang pemerintahan. Untuk bidang pemerintahan, internet hadir dengan istilah e-government. Dengan adanya ini, pemerintah dapat dengan mudah memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat. Yang keempat, di bidang sosial. Di bidang ini, internet digunakan untuk memberikan informasi mengenai berbagai macam kegiatan sosial yang telah atau sedang dilalui, dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk membantu penggalangan dana sebagai kegiatan sosial tersebut. Kemudian di bidang keagamaan, internet dapat digunakan untuk sarana diskusi, tanya jawab, masalah agama, berbagai bidang ilmu agama, dan lain sebagainya. Yang keenam, bagi mereka yang mencari hiburan, internet selalu menyediakan banyak fasilitas yang bisa digunakan, mulai dari game, musik, video, dan lainnya. Selain memiliki banyak manfaat, internet juga memiliki sifat negatif karena terlalu bebasnya informasi yang ada di internet, sehingga memungkinkan anak-anak untuk melihat berbagai hal yang tidak pantas ataupun dibaca seperti pornografi dan kekerasan. Tindak kejahatan yang berlangsung di internet banyak juga terjadi, semisal hacking atau proses masuk secara paksa ke suatu situs yang dilakukan oleh hacker. Kemudian cracking, yaitu kegiatan hacking yang tidak hanya masuk secara paksa namun juga mengambil dan merusak data dari situs tersebut. Jenis tindak kejahatan melalui internet ini dinamakan cybercrime. Oke anak-anak, jadi pada pertemuan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa jaringan komputer itu adalah jaringan yang terhubung antara satu dengan yang lainnya untuk keperluan komunikasi dan juga informasi. Kemudian pengertian intranet sama halnya dengan pengertian dari internet. Hanya saja intranet cakupannya lebih kecil atau aksesnya lebih kecil dibandingkan dengan internet. Contoh dari intranet adalah PT Telkom. Banyak kegunaan dari internet, diantaranya sebagai peluang bisnis, menghemat biaya distribusi, dan juga banyak juga lainnya. Bapak harap kalian juga dapat menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini dengan menulis komentar di Google Classroom. Untuk siapa yang belum paham atau belum mengerti tentang materi hari ini, boleh tanya-tanya di komentar Google Classroom ataupun di grup WhatsApp. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang macam-macam dari jaringan internet. Silakan kalian cari-cari tentang materi kita minggu depan. Untuk minggu depan kita akan juga mengadakan kuis, sama seperti halnya pada pertemuan kali ini. Oke anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmunya bermanfaat bagi kita semua maupun juga dengan sama orang lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.